lagi Bu, di sektor Mhm, perpajakan, masalah kembali muncul, mafia pajak faktanya masih terus ada. mhm, Sebelumnya dari Menteri Keuangan menyebut bertanya sih dia tepatnya, ini terkait dengan tax amnesty kan? Jadi itu disinggung oleh Menteri Purbaya. Tapi mhm. kemudian dipastikan oleh Kejagung bahwa enggak kok, ini enggak ada kaitannya sama tax amnesty. Bagaimana Bu Yenti menangkap bahasa yang berbeda ini? Ya, gimana ya, kan ini kan ada yang dicegah ke luar negeri, terus kemudian ada informasi dari yang mencegahnya itu, yang minta mencegah adalah Kejaksaan Agung gitu Hmm. kan, yang dicegah dari pajak. Artinya berkaitan dengan pajak, ketika pajak ada masalah pajak, apapun itu masalahnya, mau markdown, mau manipulasi pajak, mau apapun kalau sudah kejaksaan atau penyidik yang bukan penyidik Direktorat Pajak itu berarti ada korupsi, pendekatannya lewat korupsi, bukan Hmm. karena pelanggaran pajak yang bisa ditangani oleh mereka sendiri. Ini juga mereka juga harus bisa dipercaya kan. Nanti nggak dipercaya malah semuanya masuk ke penyidik yang bukan Direktorat Pajak. Dan itu Hmm. bahaya sekali juga ya, karena kan yang lebih tahu ya, yang lebih tahu bagaimana sih berkaitan dengan pelanggaran pajak yang ada itu misalnya tidak menyetor pajak, faktur dan sebagainya. Ya too much lah kalau harus ke penegak hukum yang bukan Direktorat Pajak. Nah, tetapi kalau pendekatannya adalah sudah sampai dengan adanya bukan pengurangan ya, artinya pengurangan dalam hal ini ya, kalau sudah Kejaksaan Agung ya bukan berkurang lah istilahnya, kerugian negara gitu kan, kerugian negara itu artinya kaitannya dengan korupsi. Nah, Hmm. kemungkinannya adalah, kemungkinannya ya, mungkin suap ya, kalau suap enggak lah ini ya, kalau suap itu kan enggak ada ke nyuap bisa nyuap tapi, mungkin orang pajak oknum ini menerima suap dan menyebabkan penerimaan negara berkurang, berarti itu kan korupsi. Nah, dalam hal ini juga kenapa diperbolehkan kemungkinan melawan hukum pejabatnya, oknumnya, atau, oknumnya menyalahgunakan kewenangan yang harusnya tidak boleh dong segini diturunkan tapi diturunkan. Hmm. Tapi setelah diturunkan dia sendiri minta bagiannya, kan itu. Artinya pejabatnya itu kemudian menerima sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar, penerimaan negaranya yang berkurang dan kemudian itu menimbulkan kerugian yang seharusnya dicapai, Mhm. tapi juga oknum-oknumnya kemungkinan diuntungkan secara melawan hukum atau ilegal atau karena dia menyalahgunakan, eee, wewenangnya ya, jabatannya. Artinya apa sih? Berarti ya memang masih ya mafia pajak itu ya, yang udah sekian lama dan ini bahaya ya. Setelah jangan lupa ya, ketika ada ribut-ribut itu kan orang pada akhirnya, "Loh kita bayar pajak ternyata seperti itu ya penerimanya untuk seperti itu," gitu kan. Artinya sudah ada orang-orang mulai, "Ah untuk apa sih bayar pajak?" Nah kalau ada begini, kalau tidak segera dituntaskan, segera aja ini kenapa gitu, nggak boleh Mhm. kita dibuat bingung. Menteri Keuangan bilangnya tax Tax amnesty. amnesty and then, Jaksa Agung mengatakan bukan itu Nggak gitu, terkait katanya nggak gitu. terkait. Tapi berarti terkaitnya dengan korupsi. Tax amnesty pun korupsi itu sebetulnya kan. Kan Hmm. harusnya tax amnesty itu kan yang belum bayar self assessment, yang belum bayar berapa. Harusnya oke belum bayar sekian nanti makanya bayar dan kemudian itu masuk harta-harta yang belum dilaporkan dari dalam maupun luar negeri kan gitu masuk. Nah, udah masuknya berapa dan kalau ini memang ada permainan gitu ya, dalam tanda petik ya permainan dan kemudian, mengurangi yang apa yang harusnya didapat negara, kan ada yang diuntungkan, ini juga korupsi sama aja tax amnesty sepanjang yang menangani itu Kejaksaan Agung berkaitan dengan tugasnya sebagai penyidik, berarti korupsi. Belum ada tersangka, tapi Mhm, sudah ada yang dicegah. Artinya mhm. sebenarnya Kejagung itu jelas sudah punya alat bukti yang kuat kan, udah ada nama-namanya. Iya, Dan karena itu yang harusnya segera diumumkan. iya, karena kan sudah ada upaya paksa ya, upaya paksa, memaksa dengan aturan secara legitimasi ya, Hmm. dengan ini bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar negeri. Hmm. Beberapa orang, mungkin lebih dari itu ya. Mungkin yang disampaikan oleh imigrasi 5 mungkin kan, siapa tahu yang lain nggak ditanya juga nggak tahu kita hari ini kan. Artinya apa? Kan hak warga negara ya untuk kemana-mana, kecuali ada catatan, Hmm. diperlukan. Diperlukan ya nggak tahu nanti apakah yang dicegah ke luar negeri itu kemudian memang 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 menjadi tersangka ataukah hanya saksi ataukah apa kan ada juga yang seperti itu ya nggak tahu ya nantinya gimana tapi yang jelas masih ada sesuatu di mana yang bersangkutan orang-orang yang dicegah ini
diperlukan kehadirannya, diperlukan keterangannya ketika nanti akan memperkuat eh, peristiwa yang kan ini penyelidikan ya. Penyelidikan itu adalah mencari ada nggak sih peristiwa korupsinya. Mhm. Apalagi disebutkan bahwa 2016 sampai 2020 itu kan udah 5 tahun yang lalu, ya Mhm. kan? Berarti kan sudah cukup lah ininya. Tapi mudah-mudahan hitung-hitungannya juga jelas gitu ya. Mhm. Siapapun itulah, kita kan nggak tahu. Tapi selama ini kan Kejaksaan Agung pada apa ya lebih jauh lebih leading lah dibandingkan KPK ya kan. Oke. Nah itu jadi ya kita tunggulah siapa ini bagaimana ya. Satu hal kita menjaga juga marwahnya Kejaksaan Agung ya. Iya. Di sisi lain ini juga apa iya sih gitu kan yang di yang dicegah itu melakukan seperti itu. Kalaupun terlibat seperti itu, bagaimana sih keterlibatannya? Terutama bagaimana perannya dari Ditjen Pajak itu sendiri oknumnya, apalagi menyebutkan mantan dirjen kan. Mhm. Nah itu kan itu menimbulkan aduh sangat semakin tidak percaya pada oknum pajak ya dengan berita-berita ya banyak kan apa perpajakan itu selain Rafael Alun kemudian yang di mana di Gayus. Gayus tuh sebelumnya ada juga yang di Makassar dan sebagainya dari Iya. Kementerian Keuangan gitu ya. Iya, ada kasus Sandang, ada Dana, ada Mm-mm. Tommy Hindratno. Ini baru sedikit dari sebagian besar mafia di perpajakan yang Mm-mm. membuat masyarakat jadi skeptis. Sekarang gini, karena sesuatu kan segala tindakan tuh ada risikonya. Jadi Mhm. harusnya punya juga mitigasi risiko. Nah sekarang risikonya udah terlanjur terbuka nih. Ya cepat-cepat, menurut saya sih cepat-cepat disampaikan bahwa minimal ya udah ketemukan peristiwanya. Jangan Jangan seperti sekarang ya, bukan amnesti tapi apa dong gitu Mhm. kan. Mhm. Ya kalau Mhm. memang betul korupsi pasal sekian ini begini. Kemudian ditentukan naik ke penyidikan kalau sudah begitu kan. Ini kemungkinan kan penyelidikan. Ah. Dan kemudian ataukah ini sudah penyidikan? Kita juga nggak tahu. Kalau udah penyidikan Mhm. kita tinggal nanya, berarti dia sudah tahu ada peristiwa korupsi pajaknya, korupsi Mhm. berkaitan dengan pajak ya, yang menyangkut antara oknum pajak bahkan Ya. dirjennya Mhm. dan bisnis ini ya, wajib pajak lah istilahnya sekarang ini. Nah ini bagaimana gitu kan? Eee, ini kasusnya apa? Terjadinya kapan? Ini biasa kok Kejaksaan Agung juga begitu kan waktu Jiwasraya juga gitu tiba-tiba 10 tahun kemudian muncullah bahwa dari berapa ya waktu itu 2009 sampai dengan 2020 gitu kan. Kurun waktu panjang-panjang tuh udah biasa dia. Mhm. Mereka tuh biasa kan udah sekian lama bahkan yang 10 tahun pun ditangani oleh Kejaksaan Agung. Mhm. Nah, apalagi kan ini kan 5 tahun yang lalu, 2016, 2020, 4 tahun, kemudian ini adalah 5 tahun yang lalu ya terjadinya. Itu yang dikatakan bahwa itu juga bisa berkembang dan sebagainya, termasuk juga yang akan ditersangkakan misalnya nanti ada peristiwanya dan kalau ada peristiwanya kan harus ada tersangkanya. Mhm. Ya kan Iya. hanya menentukan siapa tuh yang mana yang jadi tersangka, tersangka utama, tersangka yang lain-lain itu kan harus harus benar-benar berdasarkan bukti yang ada yang sudah dikumpulkan karena kan Mhm. hukum pidana itu bukan mencari bukti formal Iya. namanya tapi bukti materialnya mana, perbuatan yang mana, kapan, siapa, berapa. Itu kan Oke. akan sangat jelas.